Selamat datang kembali di Indo Study in China. Jadi kita sedang wisata. Kenapa kamer? Malunya? Jadi kita ada di Istana Tongling. Lokasinya ada di sisi timur dari kota Shenyang. Jadi istana ini dibangun ketika Qing Dynasty. Dan juga selain istana, di dalam sini itu ada makam dari mungkin aku gak tahu, mungkin entah raja entah adipati, tapi di tulisan yang di belakang sini ya, di belakang saya itu ada makam di dalamnya. Jadi nanti kita akan cari tahu sekalian kita mengagumi keindahan Istana Dongling di musim gugur ya. Oke. Kita lanjut perjalanannya. Di sini tempat beli tiketnya. Jadi ini adalah informasi terkait istana dan juga harga masuk tiket per orangnya. Jadi beli tiketnya di sana. Ini yang di papan biru tadi itu harga guide tournya bisa 60 yuan, 70 yuan. Tapi harga tiketnya sendiri cuma 15 yuan, jadi tinggal masuk aja. Oke, kita wisata ke dalam. Nah, oke. Sudah. Ada sedikit biografi tentang pemilik dari mausoleumnya. Jadi ini makamnya Aisin Gyoro Nurhaci. Dia dipindahin makamnya ke northwest ya of Shenyang Old City. 3 years later, he was relocated to Fuling Mausoleum. Oke. Jadi sebenarnya ini bukan sekedar istana, tapi lebih kayak mausoleum. Di taman ini disekelilingi oleh pohon pine. Kebayang sih kalau di zaman dinasti Qing itu kayak gimana, mungkin kayak drama-drama Cina ya, drama-drama Cina yang zaman kerajaan itu banyak yang bajunya panjang. Teman-teman lagi pada nyantai juga di sini. Nah, ini di sini dijelasin kalau praktek penanaman pohon pine di area pemakaman itu udah dilakukan di zaman Qing Dynasty ya. Berarti 221 tahun 221 sebelum Masehi ya. Nah, pohon-pohon ini tapi ada beberapa ditanam kembali di tahun 1634. Oh, banyak ya. Pangeran Hesuo ya menanam pohon ini juga. Oke, 108 anak tangga. According to legend, there are 36 celestial star, terrestrial fields. They were all constellation of bad fortune and oke. Jadi kayak mungkin apa ya? Ini kalau nggak salah ngertiin ya, di daerah sini tuh sering ada di langitnya terbentuk rasi bintang. Rasi bintang yang dianggap tidak membawa keberuntungan lah. Dan juga untuk menangkal ketidakberuntungan itu dibuatlah 108 langkah tangga. Jadi memang itulah kepercayaan pada zaman dahulu ya. Jadi menurut info ini juga di bawah makam ini ada istana bawah tanah ya, underground palace. Nah, jadi dibuat di dinasti Ming dan dinasti Qing ya.
dan pembuatannya cukup simpel dan dibuat oleh anak-anak muda zaman dulu, usianya 10 ya, di sekitaran 10 tahun, karena mereka dulu percaya anak-anak muda itu menyatakan kemuliaan dan semangat ya. Jadi yang dulu ngemahat tanahnya itu bukan orang pengrajin kayu dan juga pemahat batu gitu. Di makam ini itu di bawahnya kan ada itu ya, ada istana bawah tanah ya. Nah, itu masih banyak yang tidak tahu di dalamnya itu interiornya seperti apa, dan mereka juga tidak tahu apakah selir-selir dari Nurhaci, pemilik dari Mauleum ini, dikuburkan juga di bawah tanah itu atau enggak gitu loh. Jadi memang ini tempat yang sangat unik untuk berekreasi. Bidang miring gini ya gak, bukan tangga di bagian awalnya. Ini adalah anak tangga yang 108 tangga jumlahnya. Jadi seperti yang diinfokan di bawah ya, di papan-papan yang ada di jalan tadi, 108 anak tangga ini menangkal bad energy ya, atau semacam energi tidak bagus lah. Jadi membawa keberuntungan juga. Kita langsung naik ke atas dan kita lihat istananya seperti apa. Nah, ini baru bagian depannya aja. Itu kayaknya ada papan penjelasan lagi nih. Ini lagi ada tour jadi udah bisa mendekat. Tapi tadi sempat baca juga. Jadi ini adalah pavilion ya. Nah, di pavilion ini ada di temboknya itu, yang di dalam itu tuh ada gambaran arsitektur, gambaran kisah hidupnya Nurhaci, dan juga macam-macam pencapaian yang telah dia dapat selama hidupnya. Coba kita lihat lagi. Nah, it was built in the 27 year, ada di tahun ke-27, di tahun 1688 ya, in the reign of Emperor Kangxi. Jadi dibuatnya di 1688 pada zaman Emperor Kangxi ya. Di dalam pavilion ini ada stela aku gak tahu apa, tapi paling tingginya 7 meter. Di dalamnya itu ada epigrafi dari pencapaiannya Nurhaci gitu, Emperor of Taizu. Nah, Kaisar Taizu nih, Kaisar Taizu, di drafted by Emperor Kangxi. Nah, itu jadi diurutkan oleh Emperor Kangxi sendiri itu pencapaiannya Emperor Taizu, yaitu yang bernama Nurhaci. Coba masuk ke dalam ya. Tapi lihat deh, mungkin tulisannya udah banyak yang botak, tapi kalau kalian mungkin kelihatan ada Hansenya gitu. Jadi di sini tertulis kisah hidupnya Emperor of Taizu, Nurhaci. Han Piaolang. Oh, gak kebayang tinggal di zaman kerajaan kayak gimana. Teman masih pada di sana, tapi kita keliling-keliling aja dikit. Kita ada papan penjelasan lagi ya. Eastern Side Hall, jadi hall sisi itu ya, timur ya.
as the storage sites to keep sacrificial ceremony. Ada upacara pengorbanan. Tunggu, ini harus cari tahu nih nanti apa ya maksudnya. Whenever Longan Hall was being repaired, the divine nameplates of the emperor and the empress would be moved here for sacrificial ceremonies to continue. What? Jadi ada upacara sacrificial untuk para emperor zaman dulu. Ini kurang ngerti sih. Artinya apa? Oh, ini Hansennya katanya itu apa? Sedang renovasi. Tapi kelihatan juga sih bangunannya udah tua gitu. Jadi gak bisa lihat interiornya. Kita coba ke yang West Hall-nya ya. Kita lihat penjelasan West Hall. West Side Hall, it was built in the early Qing Dynasty, rebuilt later. Place for lamas to hold religious ceremonies to release the soul from the purgatory. Jadi kalau dari penjelasannya kayaknya lamas itu kayak pemuka agamanya ya. Religious ceremony, upacara keagamaan melepaskan arwah dari purgatory. Memang itu ya. Memang unik ya. Mau lesum ini nih. Jadi aku nggak tahu tapi kayaknya ya kalau aku ingat di film-film kekaisaran zaman-zaman dulu yang dari drama-drama Cina, drama-drama Korea, memang ada tempat tersendiri untuk kayak pemakaman. Di tengah ya. Ini dapat info lagi. Mungkin angle-nya yang paling bisa dibaca kayak gini. Longan Hall, also called Siang Hall, aula apa? Enjoyment. It was built before Qing Dynasty moving the capital. Jadi dulu dinasti Qing pernah memindahkan capitalnya. It was rebuilt in the reign of Emperor Kangxi, dibuat di bawah kepemimpinan Emperor Kangxi. One of the main buildings of Fuling Tomb. Jadi ini adalah salah satu bangunan utama dari pemakaman ini. It is where the sacred memorial tablets of the owners of the mausoleum. Jadi itu ya kayak memorial tablets. Mungkin kayak nisannya ya. Nisan dari pemilik mausoleum ini diletakkan. It is also the central site for holding sacrificial ceremony. Jadi tempat ini juga pusat tempat mengadakan itu ya upacara ya pengorbanan tanda kutip. Jadi kayaknya seperti yang dijelasin di East Hall tadi, kayak ada upacara pengorbanan untuk roh-roh para emperor kayaknya ya. Seperti ini ya bagian dalam dari hallnya. Mungkin zaman dulu pasti lebih bagus lah. Ini adalah tempat upacara dan juga tempat itu ya utama yang dibangun Pak sama Nurhaci ya. Ini kita bukan jalan mau keluar tapi mau naik. Kita mau lihat di sekeliling temboknya, jadi bisa naik ke atas sana. Pendek banget. Kelihatan ya kalau bagian depannya. Tapi pintunya ketutup. Nggak tahu aku bagian dalamnya apa.
Ntar, rupanya ada jalan lagi ke belakang. Baru tahu. Berarti lebih gede ya. Aku tadi turun dari tembok dulu ke bagian belakang istananya. Nah, nemu ini ya, meja batu ini dan bergebang kayu ini. The two pillar gate, yang gate kayu ini, it was also called Lingsing Gate, where wooden gates open towards the tomb. Nah, berarti gundukan tanah yang tadi kita kelilingin itu adalah makamnya. Kalian lihat ini gak? Nih, kita coba masuk ya. Ini tembok, tapi ada ini. Kayaknya ini disegel ini nih, ditutup dari zaman dulu. Nah, jadi makamnya itu adalah yang kita itarin tadi, yang kayak bukit gundukan itu. Dan ini adalah meja batu persembahan. Jadi mereka ngorbanin, ada pengorbanan buat persembahan roh para kaisar zaman dulu ya. Dan juga ada kayak guci gini. Nah, di sini dibilang over sacrificial wine. Nah, nanti kayak anggurnya nanti dimasukin ke dalam situ. Ini persembahan. Di sini tuh tempat acara keagamaannya, tempat pemberian pengorbanan. Dan di sono itu adalah makamnya Nurhaci ya. Jalan-jalannya udah, jalan waktunya balik. Udah mau hujan, mendung. Udah pada selesai turnya. Kita lagi lihat dulu souvenirnya dalamnya kayak gimana. Terus beli es krim. Jadi vlognya udahan dulu, udah selesai juga jalan-jalannya. Next time akan bikin vlog lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.